Oke semuanya, berita kali ini soal permohonan perlindungan Baradae LPSK sebut masih perlu koordinasi ke Komnas HAM dan Kompolnas. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami makin bersemangat memberikan berita menarik setiap harinya. Dari tribunnews.com, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah melakukan asesmen pada Baradae yang statusnya kini menjadi saksi dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Asesmen pada Baradae tersebut dilakukan di kantor LPSK yang ada di kawasan Jakarta Timur Jumat 29 Juli 2022. Diketahui sebelumnya Baradae sempat terlibat insiden baku tembak dengan Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo yang berujung pada kematian Brigadir J Jumat 8 Juli 2022. Menurut Ketua LPSK Hasto Atmojo Suryo, selama terlibat dalam kasus kematian Brigadir J, Baradae mengaku tidak mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak-pihak tertentu. Bahkan, Baradae juga mengaku pada LPSK bahwa kondisinya baik-baik saja. Dia nggak menyampaikan ada tekanan, kami tanyakan tapi dia bilang baik-baik saja, kata Hasto, dilansir kompas.com Minggu 31 Juli 2022. Lebih lanjutnya, Hasto menuturkan LPSK juga melakukan pemeriksaan psikologi pada Baradae. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah Baradae memerlukan pendamping atau tidak. Apakah yang diperlukan layanan psikologis atau bukan? Ini masih menunggu reportnya psikolog ya, ungkap Hasto. Hasto pun mengungkapkan alasan mengapa hingga kini LPSK masih belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan pada Baradae atau tidak. Menurut Hasto, LPSK masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum bisa memberikan perlindungan pada Baradae. Pemeriksaan tersebut diantaranya yakni pengumpulan data dari beberapa pihak yang terkait dalam kasus kematian Brigadir J serta koordinasi dengan Komnas HAM dan Kompolnas. Hasto menambahkan ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi agar seseorang dapat mendapatkan perlindungan dari LPSK. Syarat-syarat itu diantaranya berstatus sebagai saksi, korban, atau keduanya sekaligus. Lalu, apakah keterangannya punya signifikansi yang tinggi terhadap proses peradilan dalam keadaan ancaman atau tidak? Keempat, apakah permohonan diajukan dengan itikat baik atau tidak? Imbuh Hasto. Komisioner Komnas HAM ungkap pengakuan Baradae tentang baku tembak. Diwartakan dari tribunnews.com. Sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan pengakuan Baradae mengenai adu tembak yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya, Komnas HAM memeriksa 6 dari 7 ajudan Kepala Divisi Propam nonaktif Polri Irjen Verdi Sambo. Dari 6 orang tersebut, Baradae juga turut memenuhi panggilan. Beka mengatakan Baradae mengaku dan membenarkan bahwa dirinya terlibat baku tembak dengan Brigadir J pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Menurut pernyataan Baradae, dirinya menembak karena refleks karena pada saat itu merupakan kejadian yang sangat cepat. Baradae disebut hanya merespon tembakan yang lebih dulu dilepaskan Brigadir J, yang kemarin kami memeriksa masing-masing ajudan dalam ruang terpisah. Kalau Baradae, kami meminta keterangan soal adu tembak-menembak. Memang yang bersangkutan mengaku terlibat tembak-menembak. Karena situasinya cepat, ini soal refleks, ini kejadian cepat. Baradae hanya berpikir bagaimana merespon yang dilakukan Brigadir Yosua dan lain sebagainya, kata Beka, Rabu 27 Juli 2022. Beka mengatakan keterangan tersebut baru sebatas pengakuan Baradae. Soal kesimpulan nantinya pihaknya masih harus mengonfirmasi pengakuan ajudan lain dan melakukan analisis lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak luput dari kesalahan.